Cina, Jepang, baru nanti ke India, dan kembali masuk ke Indonesia pada tahun sekitar 1880-an. Ini menurut pakar lukisan kaca dunia dari Prancis yang bernama Jerome Samuel. Nah, kita akan memasuki wilayah lukisan kaca yang berkembang di Cirebon. Jadi ketika lukisan kaca masuk ke Indonesia itu wilayahnya di Cirebon, kemudian Jogja, Solo, Demak, Pasuruan, dan di Naga Sepaha Bali, ya, di Buleleng. Hingga saat ini lukisan kaca Cirebon masih tumbuh subur, dan tadi di awal saya katakan pada mulanya itu nanti banyak digunakan oleh para penganut thorikoh yang menggunakan lukisan kaca, membuat lukisan kaca sebagai bagian dari proses ritualnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar untuk memberi ilustrasi, jadi lukisan kaca Cirebon itu, lukisan kaca berbeda dengan kaca patri ya yang ada di arsitektur rumah-rumah gitu loh. Nah, lukisan kaca itu melukisnya di atas kaca, dan nanti penikmatannya itu dari balik sebelahnya gitu. Jadi melukisnya dari depan pelukis itu di kacanya dilukis, pertama dibuat garis dulu, kontur namanya. Kemudian konturnya bisa menggunakan cat atau tinta Cina. Kemudian setelah itu baru diberi warna. Tapi cara penikmatannya itu bukan dari depan, seperti para pelukis modern ya, melukis dari depan. Tapi kalau pelukis kaca melukisnya dari depan, tapi cara menikmatinya nanti dari belakangnya, dari balik kaca. Nah, ini yang berbeda. Nah, ini masuk ke Indonesia tadi saya katakan pada abad 19 akhir, dan di Cirebon sangat tumbuh subur. Dan kalau kita lihat tahapan perkembangan di Cirebonnya begini. Dalam satu slide saya bisa memberi penjelasan di sini bahwa ada jejak yang tergurat dari balik kaca di Cirebon itu memang pada mulanya pada akhir abad 19. Ya. Nah, itu disebut sebagai periode rintisan, awal mula. Rintisan itu yang melakukan melukis kacanya adalah para pelukis Cina. Ya. Para pelukis Cina ini menggunakan lukisan kaca sebagai bagian komoditi, perdagangan, bahkan sampai ekspor ke Amerika itu para pelukis Cina yang tinggal di Cirebon. Nah, disinilah kemudian terjadi transfer knowledge, transfer skill, ya, transfer kemampuan, sehingga banyak pribumi yang kemudian menguasai teknik melukis di atas kaca. Kemudian nanti periode berikutnya adalah periode pemantapan kepribadian. Nah, setelah ada penyerapan skill, kemampuan, nah ternyata nanti ada pemantapan kepribadian. Kenapa disebut pemantapan kepribadian? Karena tema yang dilukisnya sudah bertema-tema, tema yang menjadi karakteristik kebudayaan daerah Cirebonnya. Jadi temanya sudah termasuk juga kaidah estetikanya, ukuran indahnya itu sudah tidak lagi menggunakan ukuran indah yang pada periode perintisan. Nanti saya detailnya akan saya sampaikan. Kemudian memang terjadi masa surut. Ya. Ketika Indonesia merdeka sampai dengan tahun 60-an, 70-an, kita ini memang penuh konflik secara ekonomi, masih morat-marit, dan seperti lazimnya, orang buru-buru akan ngurusi aspek seni. Untuk makan dan sandang saja sulit. Maka kehidupan lukisan kaca pada periode 50-an sampai 70-an itu adalah masa surut ya. Masa penurunan kualitas. Baru bangkit kembali ketika Orde Baru zaman Pak Soeharto presidennya, tahun 75-an, 76 itu negara dalam GBHN-nya menyatakan bahwa kesenian nasional itu didukung oleh puncak-puncak kesenian daerah. Nah,
Dari asumsi ini kemudian pemerintah saat itu menggali kesenian-kesenian di daerah seluruh Nusantara. Nah, salah satunya untuk di Cirebon itu muncul lukisan kaca. Maka terjadi di sini periode kebangkitan kembali. Tahun 75-76. Tahun 80-an menjadi puncak, ya, periode puncak perkembangan 80-an, 90-an, banyak para pelukis yang kita kenal. Dan sekarang di era tahun 2000-an itu adalah era pemertahanan. Memang terjadi penurunan apresiasi, ya. Maka bertahan pun sulit sekarang. Nah, itulah gambaran secara keseluruhan periode jejak yang tergurat dari balik kaca di Cirebon. Tetapi dari rentang perjalanan ini sesungguhnya lukisan kaca di Cirebon itu memiliki fungsi. Ya, jadi fungsi yang pertama sebagai fungsi estetika. Fungsi pemenuhan keindahan, kebutuhan keindahan. Manusia butuh keindahan. Yang kedua fungsi integrasi budaya. Rumah-rumah ataupun kantor ataupun rumah makan ataupun ya rumah apa kemudian memajang lukisan kaca dengan tema Cirebon. Nah, dengan estetika Cirebon ini adalah bentuk integrasi budaya, menyatukan kembali dengan budayanya. Kemudian simbol personifikasi. Nah, nanti akan saya jelaskan. Simbol pada era kebangkitan kembali misalnya. Tema lukisan kaca yang dibuat tidak hanya kaligrafi, tapi juga wayang kulit. Nah, orang membeli atau menyimpan, mengoleksi lukisan kaca dengan tema tokoh wayang tertentu, ini dihubungkan dengan pawukon gitu ya. Mungkin Pak teman-teman dari Jogja tahu ya, ada kalau di Cirebon namanya sesuai dengan naktu ya, ada pawukon. Sehingga karakter lahirnya itu misalkan saya hari lahirnya Rebo, maka wayang saya itu adalah Werkudara atau di Cirebon Bima. Nah, jadi ini simbol personifikasi diri. Terus nanti ada tolak bala. Dalam tradisi Cirebon ada lukisan kaca yang kemudian diyakini memiliki semacam apa ya, diyakini oleh sebagian orang gitu ya, sebagai kemampuan tolak bala gitu. Bahkan ada sebagai prasasti. Saya menemukan salah satu masjid dari kalangan Arab ya, itu masjid komplek Arab di sana, itu prasasti dibangunnya masjid pada tahun 1912 itu tercatat. Itu prasastinya ditulis dibuat pada lukisan kaca. Jadi dulu sangat apa namanya berpengaruh ya, sangat digunakan. Dan bagi kalangan penganut thariqah, tarekat tertentu, tadi saya katakan Syataria Muhammadiyah, itu banyak lukisan kaca yang menyimpan ajaran-ajaran thariqah. Jadi objek gambar thariqah itu kemudian dilukiskan dalam lukisan kaca. Perkembangan kemudian ketika lukisan kaca sebagai barang komoditi kembali jelas ini memiliki fungsi ekonomi, fungsi kepariwisataan, bahkan yang menonjol pada era COVID ada beberapa pelukis yang juga melukis kaca sebagai bagian dari terapi mental. Nah, ini betapa apa namanya lukisan kaca dalam kebudayaan Cirebon juga sangat strategis ya. Nah, ini teman-teman, ini periode pertama. Ya. Periode pertama, periode perintisan. Karyanya seperti yang ditampilkan sebelah kanan. Ini adalah karya yang dibuat oleh artisan pelukis tradisional dari Cirebon yang nyambi atau berguru pada pelukis Cina yang membuat lukisan kaca sebagai barang ekspor. Ya. Nah, objeknya ini adalah objek pintu gerbang kota Istanbul, ini yang agak gede ini yang sebelah kanan. Nah, kemudian yang di atas itu adalah pertamanan di Baghdad. Nah, lukisan kaca semacam ini kalau kita lihat ya, estetikanya, nilai keindahannya, ukuran keindahannya itu menggunakan estetika barat. Nah, apa sih estetika barat? Yaitu seperti hasil jepretan foto gitu. Click picture.
Nah, satu jepretan sehingga kelihatan ada perspektif, ada jauh dekat, mengecil ketika menjauh gitulah. Nah, itu adalah estetika barat. Nah, seperti yang kita lihat jepretan foto. Nah, lukisan semacam ini dengan tema-tema Timur Tengah juga ternyata itu disukai oleh para haji-haji orang Indonesia, Cirebon khususnya, yang pulang dari Arab, Mekah menunaikan ibadah haji, itu kemudian memiliki kebutuhan untuk mengenang suasana bangunan-bangunan di daerah Timur Tengah, sehingga ini sangat disukai. Nah, biasanya sebagai oleh-oleh haji gitu. Jadi yang membuat periode pertama ini lukisan kaca selain komoditi ekspor oleh pedagang pengekspor Cina yang tinggal di Indonesia, juga disediakan untuk konsumsi dalam negeri, yaitu khususnya masyarakat kita yang sudah menunaikan ibadah haji, kemudian membelinya dan di rumah disimpannya sebagai bagian dari simbol ya, bahwa keluarga ini atau tokoh ini, orang ini pernah berhaji gitu. Jadi kenang-kenangan masa lalu ketika di Timur Tengah, ini dahaganya terpenuhi dengan mengoleksi lukisan kaca. Jadi estetikanya di sini yang harus diperhatikan, periode pertama ini itu barat. Ya. Nah ini. Nah, setelah periode ini kemudian kita tahu bahwa kaca pada tahun 1900-an awal itu menjadi barang mewah. Kaca menjadi barang mewah, barang langka, sangat terhormat, ya. Nah, oleh karena itu yang paling bisa mengakses adalah keluarga keraton. Nah, oleh karena itu yang memulai belajar membuat lukisan kaca kemudian dari keluarga keraton. Dan keluarga keratonnya ternyata adalah khususnya para penganut thorikohnya. Nah, disinilah kemudian mereka tidak lagi melukiskan objek-objek seperti pemandangan alam atau pemandangan perkotaan seperti ini, tetapi mereka menggali objek-objek yang ada di lingkungan keraton. Nah, ini. Nah, mulailah di sini periode pemantapan kepribadian. Yang tampak di depan kita di sini adalah bangunan Keraton Kasepuhan, dan salah satu kerabat Keraton Kasepuhan itu kan juga banyak yang menganut thorikoh, dan aktivitas mereka biasanya membuat kesenian, membuat ukiran ya sebelah kanan atas itu ukiran-ukiran yang bercorak Cirebon dan objeknya itu diambil dari objek thorikoh. Ya. Nah, ada sistem keyakinan. Nah, inilah yang kemudian menjadi penanda lukisan kaca Cirebon pada periode ini tidak lagi menggambarkan landscape pemandangan alam, tetapi menggambarkan objek-objek atau simbol-simbol yang ada di dalam lingkungan keraton. Nah, dari ukiran kayu yang di atas kemudian ditransformasi, dituangkan ke dalam lukisan kaca. Nah, karya yang di bawah ini adalah karya lukisan kaca dengan judul Serabat Rihul Ahmar, Angin Merah, karya Raden Saleh dari Kasepuhan, Keraton Kasepuhan. Di sini ada transformasi estetika lukisan ukiran kayu ke lukisan kaca. Nah, inilah yang kemudian menjadi simbol lukisan kaca pada periode selanjutnya. Tidak lagi menggambarkan perspektif di sini, tidak ada perspektif. Yang ada dekoratif, simbolik. Ya, jadi mulai nanti objeknya wayang kulit, ya, kemudian objek-objek dari dunia thorikoh, simbol-simbol thorikoh, atau objek-objek yang ada di keraton, ini yang menjadi objek lukisan kaca. Tidak ada lagi perspektif. Nah, kemudian periode berikutnya, periode penurunan kualitas. Jadi saya katakan pergolakan politik 50-an sampai 70-an, ini membuat dunia ekonomi, dunia politik, morat-marit,
G30 SPKI, orang boro-boro mikirin lukisan sebagai kebutuhan tersier gitu. Yang kebutuhan makan saja yang primer sulit. Maka ini belum menjadi bagian yang penting saat itu, dan oleh karena itu juga ya beberapa pelukis berkarya dengan tidak begitu menampilkan karya yang istimewa gitu. Karena memang daya beli juga rendah gitu kan. Kemudian ya orang hanya sekedar menyimpan lukisan kaca sebagai bagian kebutuhan, tapi tidak mampu membeli yang harga mahal sehingga karya-karyanya menyesuaikan yang dibuat sederhana. Terjadi dari tahun 1950-an sampai 1970-an. Nah ini muncul era kebangkitan kembali. Nah, era kebangkitan kembali, tadi saya katakan ini pada tahun 1975-76 yang kemudian ini ditandai oleh kebijakan pemerintah Orde Baru. Saat itu ada dari Yok Ave, ini adalah dari Istana Negara, kemudian Haryadi Swadi adalah dosen seni rupa ITB, kemudian Elang Yusuf Dianda Brata dari Keraton Kacirebonan ini kemudian mengusung pelukis kaca yang saat itu karyanya paling bagus, yaitu Rastika, tokohnya ini yang dalam lingkaran. Nah, dia dulunya adalah penyungging wayang kulit, pembuat ukiran kayu. Nah, tapi dengan kualitas yang karena ini menjadi era kebangkitan, maka kualitasnya ditingkatkan. Nah, tapi tetap menggali keunggulan tradisi. Karyanya sebelah kanan. Nah, ini era kebangkitan tahun 70-an. Objeknya mengambil dari tokoh pewayangan, kisah Mahabharata, Ramayana, ya seperti yang di bawah itu adalah peristiwa ketika Baratayuda itu ya, lakon Kresna Duta, fragmen Kresna Duta. Objeknya wayang kulit yang menggunakan wayang kulit Gagrak Cirebon. Nah, ini yang menjadi khas, artinya ketika revitalisasi, kebangkitan kembali, itu karya-karya dibuat tidak lagi sederhana, tapi dibuat lebih sempurna, gitu, dibuat lebih bagus, dan ini menjadi bagian upaya menggali tradisi. Nah, ini contoh-contoh lukisan kaca pada era kebangkitan kembali. Ya, nah ini kalau teman-teman dari Jogja mungkin ya tidak aneh, meskipun kalau melihat punakawannya itu, nah di Cirebon berbeda kan, kemarin pada materi wayang saya sudah menyampaikan punakawan di Cirebon ada 9, ya. Nah ini berbeda dan ini menjadi pembeda sebetulnya wayang Cirebon dengan wayang Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah ini salah satu karya kebangkitan lukisan kaca, ya. Nah sumber adegan lukisan kacanya itu diambil dari naskah kuno, naskah pedalangan, buku babon pedalangan gitu ya biasanya, yang sebagai inspirasi bagaimana membuat adegan dalam lukisan kacanya. Nah, kemudian dari sisi estetikanya itu juga ada estetika. Nah, nama warna, jadi lapisan warna namanya kalau biru larapan biron gitu. Kemudian kalau oranye larapan mega semirat. Kalau yang ungu larapan encungan. Encung itu terong ya. Kemudian larapan hijauan, larapan dadon merah. Nah, estetika dalam lukisan kaca Cirebon yang tradisional diantaranya itu. Nah, pada perkembangan berikutnya itu, tadi saya katakan tokoh yang sebagai karya pelukis yang paling kuat yaitu Rastika itu kemudian didaulat sebagai maestro lukisan kaca tradisional. Tapi di perkembangan era 80-an itu juga pelukis-pelukis muda yang basicnya dasarnya itu pelukis kanvas, mereka lebih bebas dan akhirnya
menuangkan gaya lukisan kacanya itu tidak tradisional gitu loh, tapi lebih cenderung modern. Nah, di sini ada tokoh yang pelukis kaca modern. Apa ukuran modern? Misalnya pengolahan latar belakang yang tidak flat, tidak rata, tapi ada kesan bertekstur, kemudian objek itu tidak flat, wayang kan flat ya, datar. Nah, di sini ada karya yang Toto Suno, di sini sebelah kanan itu kan kelihatan dia mengolah latar belakang diolah, tidak flat, kemudian bentuk ular di situ kelihatan menggelembung gitu, ada volumenya, itu kan salah satu tanda dari keluar dari tradisi, berbeda dengan tradisi. Meskipun dia mengangkat tradisi. Nah, ada dua tokoh besar ya di Cirebon pada tahun 80-an, 90-an yang kemudian di sini bisa dibedakan antara tokoh tradisi dengan tokoh lukis kaca modern. Nah, ini karya Toto Suno tadi yang tokoh modern, dia objeknya tidak hanya wayang, tetapi juga landscape stasiun Kejaksaan. Ini kemudian ada Presiden Soeharto dalam tampilan yang realis, ya, naturalis seperti ini juga dibuat. Yang selama ini lukisan kaca tidak pernah mengangkat objek yang seperti fotografis seperti ini. Ya, artinya apa di sini? Bahwa ekspresi kebebasan pelukis juga mulai bergerak. Kemudian ini tokoh objek koi ini juga lukisan kaca loh, dibuat di atas kaca, dari balik kaca. Jadi begitu mendekati kesempurnaan seperti pada umumnya pelukis kanvas ya. Nah, ini tokoh Bahendi yang juga kategori anak muda yang bergerak dalam tataran modern. Itu kita lihat background kacanya itu kan tidak flat, tidak datar. Ada pengolahan. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat, Megamendung itu kelihatan bertingkat, ada yang menjauh, dekat. Padahal itu dibuat dari di atas bidang kaca yang datar. Ini adalah bentuk sebetulnya ingin menghadirkan kesan ruang ya. Nah, ini tidak terjadi dalam dunia tradisi. Artinya ini kategori lukisan kaca Cirebon modern. Nah, ini kalau kita lihat detailnya itu bisa dibayangkan background tidak rata, kemudian tadi ada kesan jauh dekat dari susunan wadasan itu kan. Nah, ini juga meskipun dalam mengambil tema tradisional, tema pewayangan, tetapi tampilannya itu sudah menghadirkan sesuatu yang tidak tradisi ya. Artinya sudah ada mulai upaya membuat kesan itu objek naga yang juga bervolume gitu, seolah-olah bergelembung ya tubuhnya, juga terus tokoh Bima sucinya juga kelihatan itu tidak flat seperti wayang biasa, background-nya sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, inilah modern ya, lukisan kaca Cirebon modern yang tetap berangkat dari akar tradisi. Jadi meskipun modern, tetapi berangkat dari akar tradisi. Ya, nah ini kelompok di sisi lain di daerah Cirebon adalah dikenal batik. Nah, pelukis-pelukis kaca yang di sekitar sentra batik, khususnya batik Trusmi, mereka membuat lukisan kaca juga tidak menggunakan melulu wayang kulit atau kaligrafi. Ya. Nah, mereka sering juga terpengaruh oleh motif batik. Nah, yang di atas kiri atas itu motif batik yang kemudian dia tuangkan dalam lukisan, kemudian lahir beberapa lukisan kaca yang ya menyerupai batik. Inilah bagian dari kekayaan lukisan kaca di Cirebon. Nah, ini contoh lukisan kaca yang bercorak hampir menyerupai batik gitu kan. Yang batik khusus batik landscape yang objek-objeknya disusun dari bagian-bagian yang seperti objek yang ada di batik gitu, tapi disusun sedemikian rupa menjadikan sebuah pemandangan alam yang dekoratif.
Nah, ini salah satu kekayaan dari kebudayaan Cirebon. Di sisi lain juga banyak pelukis muda yang terus berkarya, yang kemudian menggali tradisi, ya, dan tetap berkiprah secara modern, tapi kemudian menggali tradisinya sebagai bagian dari tadi saya katakan integrasi budaya. Nah, ini objek-objek yang sering ada dalam komunitas Torikoh. Kemudian direproduksi oleh anak-anak muda sekarang dengan menggunakan pewarnaan yang berbeda, kemudian pengolahan latar yang tidak datar, gitu kan. Nah, ini kita lihat ini sebetulnya dari bentuk kaligrafi yang hotnya sangat berbeda dengan hot yang lazimnya. Ini namanya kaligrafi piktograf. Kaligrafi yang membentuk suatu bentuk tertentu. Ya, piktograf, pikto dari picture, ya, piktograf. Jadi gambar yang tersusun dari susunan beberapa huruf. Ya. Nah, ini dirangkai dan ini biasanya dari wafak wifik, ya. Bacaannya kadang kita nggak jelas, tapi inilah bagian dari kekayaan budaya Cirebon. Yang sebelah kiri ini adalah Rehul Ahmar. Rehul Ahmar mungkin salah satu teman kita barangkali pernah mengamalkan doa Rihul Ahmar. Rihul Ahmar ini makhluk yang muncul pada zaman Nabi Sulaiman. Dia adalah sumber dari segala sumber penyakit dan obat dari segala obat penyakit. Jadi ada wiridan doa Rihul Ahmar. Itu saya pernah mendengar pada masa COVID kemarin, seorang ulama dari wilayah Tebuireng sana, kemudian di YouTube itu membagi-bagikan doa Rihul Ahmar gitu. Nah, doa Rihul Ahmar, karena doa Rihul Ahmar itu diyakini sebagai penyembuh dari segala macam penyakit. Ya, di samping juga dia adalah sumber dari segala macam penyakit. Asumsi ini dipakai dalam dunia kedokteran bahwa serum ular itu ya itulah sebagai penawar dari racun ular itu sendiri. Di sebelah kanan itu adalah Sayyidina Ali, ya, yang digambarkan dalam bentuk penyamaran bentuk. Islam seperti kita ketahui melarang bentuk yang realistis. Akhirnya seniman-seniman Cirebon mengangkatnya dalam bentuk simbol-simbol yang disamarkan atau distilirkan. Nah, periode berikutnya di era sekarang tahun 2000-an ini adalah periode pemertahanan, ya. Untuk bertahan supaya tidak hilang, dan kita bisa melihat bahwa sampai saat ini lukisan kaca Cirebon masih bertahan karena masih ada beberapa pelaku, dan ini menunjukkan adanya pewarisan kesenian lukisan kaca, dan sampai sekarang masih bisa kita lihat. Nah, objek-objeknya itu ya seperti ini, ya. Kalau Anda lihat objek Macan Ali ini kan simbol di Keraton Kaskuan Cirebon. Ya, di sini ada kereta paksi Nagaliman yang distilasikan, kemudian di sini ada perahu Nuh, gitu kan. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana nafas Islam itu masuk dalam kesenian lukisan kaca yang bentuknya menjadi bagian yang, ya, saya kira, ya, di samping media dakwah juga ternyata menghidupi kehidupan manusia yang menekuninya. Nah, di sini kita bisa melihat, jadi kalaupun nanti ada objek-objek wayang kulit, ya, wayang kulit, tetapi di Cirebon juga kerap sekali wayang kulit itu kemudian disusun dalam rangkaian kaligrafi. Gitu. Nah, seperti yang di sebelah kanan itu kan, tokoh Semar dalam Cirebon itu kerap disusun dari rangkaian kaligrafi, rangkaian huruf, graf, ya, grafos, grafein. Nah, maka ini menjadi lukisan dengan gaya piktograf, picture dan graf, piktograf. Ini menjadi penanda bahwa bagaimana Islam ini
juga wayang yang dari tradisi Hindu, kemudian juga dimaknai, kemudian diakrabi, didekati juga dengan kaligrafi. Nah, saya kira ini salah satu pendekatan dalam Islam Nusantara yang kita yakini, dan ini bagian dari kemudian banyak nilai-nilai lama, nilai-nilai Hindu Buddha itu dimaknai baru dan dapat pemaknaan baru dalam konteks Islam. Itulah beberapa hal yang menarik yang kemudian saya kira kita sebagai mahasiswa IAIN Syekh Nurjati harus juga mengenal salah satu karakteristik kebudayaan Cirebon dalam bentuk lukisan kaca Cirebon. Saya kira itu teman-teman untuk paparan saya kali ini, dan masih ada waktu untuk barangkali ada yang didiskusikan. Untuk materi tugas, saya hanya minta satu tugas saja nanti, Pak Bambang ya. Ada satu lukisan yang kemudian nanti coba tolong interpretasikan, kemudian kira-kira ada nggak kaitannya dengan Al-Quran atau hadis Nabi. Satu saja nanti di tugas, begitu simpel ya. Maksud saya supaya teman-teman juga tidak begitu berat beban. Yang penting kita belajar, kita mengenal Cirebon sampai pada beberapa titik-titik sudut-sudut kebudayaannya. Dan kali ini kita mengenal Cirebon khususnya di lukisan kacanya. Saya kira itu teman-teman, dan saya berharap barangkali ada yang mau merespon untuk diskusi kita di sore hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Pak. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Saya dari kemarin malam sebetulnya penasaran itu Pak dengan lukisan kaca Serabat Riful Iya. Ahmar itu ya. Iya. Penasarannya tadi yang Bapak sampaikan bahwa dia tidak menggunakan, itu kan lukisan kaligrafi ya, tapi Betul. konteksnya tidak menggunakan hot secara umum gitu tuh. Ya. Sehingga saya membacanya itu sampai sekarang saya belum tahu itu bacaannya apa ya. Saya coba Iya. puter sana, puter sini nih bacanya apa ya gitu tuh. Sedangkan saya Iya. coba searching di Google itu belum ketemu Pak. Riful Amar itu apa gitu. Mohon Ya. infonya. Jadi ini memang ini Pak, salah satu produk dari lukisan kaca yang dibuat oleh para penganut Thorikoh. Itu yang tadi saya perlihatkan itu, saya share lagi. Yang saya perlihatkan itu Pak, Serabat Riful Ahmar ini, ya bentar, ini dibuat oleh para penganut Thorikoh. Ini yang di bawah nih Pak ya? Iya. Ini nih. Iya betul Pak. Nah ini. Yang kuning. Ya, tangan kanannya, ya ini memegang gada sebetulnya. Oh ya, tombak keris. Ya ini gada. Kalau kita lihat yang memegang gada itu kan gada runcak polonya Bima itu kan. Ini juga ada kalimat syahadat ini Pak. Ya. Nah, di sini juga kemudian pedang di sini. Nah, tangan kiri pegang pedang ini kan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini. Ini juga simbol yang bisa kita baca dengan mudah ya. Tetapi susunan ini kiranya ya Pak ya. Susunan ya, yang di badan itu Pak. Huruf yang di tubuh, di kepala, di badan, di kaki ini kan. Ini apa sebetulnya? Ya, kita harus ingat kembali tentang bagaimana kaidah-kaidah mungkin bagi teman-teman yang telah mempelajari wafak wifik ya, terkait dengan mujarobat atau ilmu hikmah gitu. Kalau teman-teman mempelajari kitabnya Ad-Dairobi, Ad-Dairobi itu salah satu juga
mengajarkan bagaimana membuat wafak, membuat wifik gitu kan. Nah, ini memang kalau kita lihat rujukannya ini kan, ini kalau di sini Allah, kemudian di sini ada Muhammad, kemudian di sini ada Ar-Rahman, kemudian Lamro dan sebagainya. Ini kadang-kadang ini juga saya juga tergelitik untuk seperti Bapak bertanya apa sebetulnya. Tetapi kita kembali lagi, ini memang kaidah-kaidah semacam ini kadang-kadang ini kan teksnya itu kadang lazimnya tidak berbunyi secara utuh gitu. Dan saya tidak pernah menanyakan, Pak, kepada guru saya. Saya pernah ijazah, jujur saya pernah ijazah amalan Rihul Ahmar ini. Saya pernah ijazah, dan ijazah bacaan Rihul Ahmar ini sampai 4 lembar. Tapi ketika saya ini katakan, ini loh simbol Rihul Ahmar. Loh, kok simbolnya begini ya? Kalau ini kan sebenarnya kepala Siwa ini kan kepala Ganesha gitu kan, kepala Ganesha di sini. Kemudian Ganesha kan mengingatkan pada simbol Hindu gitu loh Pak ya. Nah di sini lihat kakinya kaki burung. Ya. Kemudian maka akhirnya saya tidak pernah bertanya lebih jauh selain hanya memperoleh ajaran ijazah doa Rihul Ahmar itu. Intinya ya inilah dalam dunia wafak, dunia wefik kadang-kadang teks itu tidak membentuk kalimat dengan utuh sebagai bacaan yang bisa dikenali, ya. Jadi seringkali kode-kodenya ini mungkin hanya dipahami oleh yang membuat. Dan yang bisa dikenali adalah tadi bacaan-bacaan teks yang mungkin sangat jelas terlihat. Saya keterangannya begitu Pak, dari guru saya mengatakan ini Rihul Ahmar, dan ini oleh karena itu kalau di kalangan keraton ini biasanya diletakkannya di atas pintu masuk Pak. Pintu masuk rumah gitu. Ya ada orang yang meyakini bahwa seperti memasang lukisan yang bertuliskan ayat kursi itu kan. Nah, ini juga mungkin kalangan Toriko menuliskannya memasangnya lukisan tokoh Rihul Ahmar. Sekali lagi saya tidak pernah menanyakan apa gitu, tapi yang kemudian yang saya tahu kalau bacaan doa Rihul Ahmar sampai 4 lembar kok ini disimpelkan seperti ini, dan ini saya nggak tahu, nggak pernah. Karena jujur ini adalah produk dari kalangan Toriko Sataria Muhammadiyah Cirebon. Dan untuk menjelaskan ini kan saya harus dibaiat dulu. Karena saya belum berbaiat ke Toriko ini, otomatis saya tidak mendalami ini, dan ini menjadi satu pengetahuan yang menjadi milik mereka. Itu Pak mungkin penjelasan dari saya Pak. Sehingga mungkin sampai saat ini saya juga hanya meyakini itu produk para penganut Toriko yang sampai sekarang kemudian diulang, dibuat terus oleh pelukis-pelukis muda, karena memang ya menarik gitu bagi orang sebagian, dan ini menjadi bagian yang boleh juga ada pasarnya lah kalau bicara pasar lukisan kaca gitu di kalangan tertentu. Kita hanya tahu bahwa perlu tahulah ada tradisi lukisan kaca yang coraknya kaligrafi, jelas ini pengaruh Islam. Tapi tadi tokohnya kan kayak Ganesha ya Pak ya. Nah Ganesha kan simbol putra Siwa. Beginilah Cirebon. Begitu Hindu Buddha tradisi lama itu kemudian dikemas dengan bahasa Islam. Dan inilah barangkali dulu para wali strategi untuk mendekatkan antara penganut yang dulunya belum menganut Islam supaya juga dekat dengan Islam, tidak begitu terjadi resistensi yang kuat ya. Saya kira Pak Bambang nanti penasarannya terus deh digali aja, nanti barangkali siapa tahu ketemu kiai yang kemudian bisa menjelaskan, karena kalau pengetahuan saya itu harus dibaiat dulu karena ada di wilayah Toriko Sataria Muhammadiyah. Barangkali Pak Bambang sudah berbaiat belum? Justru karena saya penasaran ini sebetulnya bacaannya apa gitu. Ya, dari situ dulu Pak, mungkin penasaran. Saya juga, kalau saya sih berkeyakinan ya ada Allah, ada Muhammad, ada Rahman, mungkin ada Bismillahirrahmanirrahim atau apa yang saya sendiri tidak pernah mau melacak jauh. Ya. Tadinya saya nebak itu bacaan Al-Ikhlas Pak. Tapi kok ada ya?
nggak lengkap ya gitu. Nah, Kalau itu. bacaan al-Ikhlas kok nggak lengkap gitu. Itu, Pak. Yang ciri khas mereka kadang itu nggak lengkapnya itu mungkin ada sesuatu yang kode-kode tertentu ya yang diambil penggalan ayat atau apanya itu. Tapi ini sekedar pengetahuan, artinya di Cirebon ada loh ekspresi kesenian Islam yang seperti itu gitu loh Pak ya. Sekedar Iya betul. kenal, nah, sekedar tahu lah. Tapi kalau mau memperdalam, silakan nanti boleh datang ke Cirebon lebih jauh. Saya hanya membukakan bahwa di Cirebon dalam hasanah kebudayaan ada seperti itu gitu loh Pak. Baik, Oke, Bapak. Pak Bambang, makasih banyak. Saya kira masih ada lagi teman-teman. Kalau nggak ada, saya pengen ini screenshot untuk bukti kehadiran ya, sehingga kita perlu tampil semua ya. Oke. Mohon kepada yang masih, kita screenshot. Alhamdulillah kehadiran kita sudah 31 Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Kita bisa ketemu lagi dan nanti kita jadwalkan di pertemuan berikutnya. Ya, saya print screen dulu, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bapak izin, Bapak Ibu. Kita lihat ya.